Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kio akan mempresentasikan tentang gelombang elektromagnetik. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Teori mengenai gelombang elektromagnetik dikemukakan melalui hipotesis Maxwell dan percobaan Hertz. Hipotesis Maxwell sendiri berbunyi, apabila perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik, maka perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merupakan gabungan dari osilasi medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnetik termasuk ke dalam gelombang transversal. Perambatan gelombang elektromagnetik seperti gambar yang ada di belakang. Nah, arah medan magnet dan medan listrik keduanya tegak lurus satu sama lain, dan keduanya tegak lurus terhadap arah rambat. Selanjutnya, cepat rambat gelombang elektromagnetik. Cepat rambat gelombang elektromagnetik dapat dihitung dengan perumusan Maxwell. C sama dengan 1 per akar mu 0 dikali epsilon 0. C sendiri adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik yang bernilai 2,998 atau bisa dibulatkan menjadi 3 kali 10 pangkat 8 m per s. Lalu mu 0 yang artinya permeabilitas ruang hampa yang bernilai 4 pi kali 10 pangkat 7 Wb per am. Lalu epsilon 0 yang berarti permitivitas ruang hampa yang bernilai 8,85418 kali 10-12 C per nm kuadrat. Karena cepat rambat gelombang elektromagnetik sama dengan cahaya, maka gelombang elektromagnetik dianggap sebagai gelombang cahaya. Sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama merupakan gelombang transversal. Yang kedua, cepat rambat dipengaruhi permeabilitas dan permitivitas ruang hampa. Dan yang ketiga, mengalami pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Dan yang keempat, arah rambat tidak dipengaruhi medan listrik dan magnet karena lubang tidak bermuatan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, medan magnet dan medan listrik memiliki harga maksimum dan minimum pada waktu dan tempat yang sama. Spektrum. Spektrum sendiri dibagi menjadi 7. Yang pertama, gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tanpa atau cahaya, sinar ultraviolet atau UV, sinar X, dan yang terakhir yaitu sinar gamma. Gelombang elektromagnetik terdiri dari bermacam-macam gelombang yang berbeda frekuensi atau F dan panjang gelombang atau lambda, namun cepat rambat sama, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Hubungan frekuensi, panjang gelombang dan cepat rambat gelombang dapat dirumuskan C sama dengan F kali lambda. C yaitu cepat rambat gelombang dengan satuan meter per sekon, F merupakan frekuensi 1 per sekon atau hertz, dan lambda panjang gelombang atau meter. Jadi, frekuensi dan panjang gelombang berbanding terbalik. Adapun macam-macam spektrum gelombang elektromagnetik dengan gelombang radio, mikro, sinar inframerah, sinar tanpa atau cahaya, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma dengan lambda dan frekuensi yang seperti pada di gambar. Selanjutnya yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika objek bermuatan listrik dinaikkan frekuensinya atau modulasi. Sistem modulasi gelombang radio terdiri dari yang pertama yaitu AM atau amplitude modulation. Yang pertama, jangkauan luas karena dapat dipantulkan lapisan ionosfer. Yang kedua, dapat terpengaruh medan listrik dan magnet di udara atau suara tidak jernih. Yang B yaitu FM atau frequency modulation yang terdiri dari jangkauan sempit karena tidak dapat dipantulkan lapisan ionosfer. Yang kedua, tidak terpengaruh medan listrik dan magnet di udara atau suara jernih. Selanjutnya yaitu gelombang radio dihasilkan oleh osilator dan alat-alat listrik. Untuk spektrum gelombang radio dapat dilihat di gambar di samping ini. Contoh penggunaan gelombang radio yaitu pengiriman pesan kapal selam, transmisi navigasi jarak jauh, siaran radio komersial, siaran radio amatir, komunikasi pesawat dan kapal, dan yang terakhir adalah siaran televisi.
Gelombang selanjutnya adalah gelombang mikro. Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi SHF atau super high frequency. Radiasi gelombang mikro akan menimbulkan panas pada benda yang menerimanya. Adapun kegunaan gelombang mikro yaitu yang pertama digunakan sebagai alat microwave, yang kedua analisis struktur molekul dan atomik, yang ketiga yaitu pesawat radar atau radio detection and ranging. Selanjutnya yaitu radar atau radio detection and ranging menggunakan gelombang mikro untuk mencari dan menemukan jejak atau jarak suatu benda. Jarak suatu benda yang dicari oleh radar dapat dirumuskan sebagai S sama dengan C kali delta T per 2, di mana S sendiri merupakan jarak benda dalam satuan meter, yang kedua yaitu C merupakan cepat rambat gelombang dalam satuan meter per sekon, dan yang terakhir delta T merupakan selang waktu pengiriman pulsa dalam waktu sekon. Selanjutnya adalah sinar inframerah. Sinar inframerah adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih panjang dari cahaya warna merah dan dapat menembus benda tidak tembus pandang. Gelombang sinar inframerah dihasilkan oleh molekul atau benda yang menghasilkan panas. Macam-macam sinar inframerah antara lain jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Dengan lambda jarak dekat yaitu 3 kali 10 pangkat negatif 6 sampai dengan 7,8 kali 10 pangkat negatif 7. Jarak menengah dengan lambda 3 kali 10 pangkat negatif 5 sampai 3 kali 10 pangkat negatif 6. Jarak jauh 10 kali negatif 3 sampai 3 kali 10 pangkat negatif 5. Kegunaan sinar inframerah yaitu sensor alam, yang kedua adalah remote, yang ketiga adalah kamera penglihat gelap, kemudian kamera termal, dan yang terakhir adalah mendeteksi penyakit dalam tubuh. Kemudian adalah cahaya tampak, merupakan gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia yang berupa warna. Perbedaan warna pada sinar tampak diakibatkan oleh perbedaan panjang gelombang dan frekuensi. Spektrum warna cahaya dapat dilihat pada gambar di samping. Spektrum warna cahaya berasal dari satu warna polikromatik yaitu warna putih. Warna benda muncul karena benda menyerap dan memantulkan radiasi gelombang cahaya tampak. A. Benda berwarna hitam terjadi karena semua spektrum warna diserap. B. Benda berwarna putih terjadi karena semua spektrum warna dipantulkan. Dan C. Benda berwarna selain hitam dan putih atau monokromatik terjadi karena semua spektrum warna diserap kecuali benda itu sendiri. Selanjutnya adalah kegunaan cahaya tampak. Yang pertama adalah sel surya, dan yang kedua adalah laser, terakhir adalah baterai fotovoltaik. Selanjutnya ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dari cahaya warna ungu dan dihasilkan atom dan molekul dalam loncatan listrik. Macam-macam sinar ultraviolet. A. Sinar UVA, panjang atau cahaya hitam. Panjang gelombang 315 sampai 400 nanometer, dapat menembus sampai lapisan dermis kulit, dapat menembus kaca, meliputi 95% radiasi di bumi. B. Sinar UVB, menengah, panjang gelombang 280 sampai 315 nanometer, dapat menembus sampai lapisan epidermis kulit saja, tidak dapat menembus kaca, bermanfaat untuk sintesis vitamin D dalam skala kecil, pemicu kanker dan sintesis radikal bebas tubuh dalam skala besar. C. Sinar UVC, pendek, panjang gelombang 100 sampai 280 nanometer, penyebab kerusakan terbesar di muka bumi. Selanjutnya kegunaan sinar ultraviolet. 1. Elektrivator dalam reaksi polimerasi. 2. Mendeteksi uang palsu. 3. Mendeteksi keretakan logam. 4. Disinfektasi. Dan yang terakhir, terapi sinar. Selanjutnya sinar X. Sinar X adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan dari tumbukan elektron berkecepatan tinggi pada logam. Sinar X memiliki daya tembus kuat karena panjang gelombang yang pendek. Contohnya, 1. Pencitraan medis 3 dimensi. 2. Menyelidiki struktur kristal. 3. Mamografi. 4. Terapi radiasi. Dan yang terakhir, CT scan. Yang terakhir ada sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek dan frekuensi tertinggi, dan memiliki daya tembus terkuat. Sinar gamma dihasilkan oleh inti atom radioaktif yang menyeluruh, interaksi atmosfer dengan sinar kosmik, dan terakhir petir. Contoh penggunaan sinar gamma yaitu 1. Pencitraan medis. 2. Sterilisasi makan dan minuman kalengan. 3. Pembunuh sel kanker.